Dari kreator di balik layar di channel Freedom Spark, aku Kang Luki mau kasih kalian obrolan ringan yang bikin kalian gak bisa tidur. Bukan karena takut, bukan karena horor, tapi karena kalian baper sama obrolannya. Inilah dia Gibah Malam, obrolan malam yang bikin kalian gak bisa tidur. Gibah Malam, obrolan malam yang bikin kalian gak bisa tidur. Gibah malam tuh paling enak didengerin kalau habis aktivitas seharian gitu kok. Pulang kerja atau habis ngerjain tugas, habis olahraga di luar, udah pulang siap-siap mau istirahat, siap-siap mau gibah bareng pasangan di atas kasur, atau kalau yang lagi sendirian tuh lagi scroll-scroll media sosial gitu kan, biasalah ya anak-anak milenial kalau mau tidur pasti scroll-scroll dulu, nggak bakal enggak deh. Kali ini kita mau temenin nih bareng gibahan. Enaknya apa ya yang kita gibahin malam ini ya? Soal ya kayaknya udah aku kasih spoiler ya di awal tadi ya. Soal friend with benefit sama one night stand. Tapi disclaimer aja sih ya, ini merupakan gibahan yang sensitif. Bukan cuma sedikit sensitif, tapi sensitif banget gitu. Apalagi emang buat kalian yang emang belum berpengalaman nih di dunia friend with benefit sama one night stand. Mungkin di sini buat kalian yang emang masih nggak ada pengalaman di sini gitu ya. Kita bakal share aja, kita bakal gibahin aja sehingga nanti kalian bisa berpikir lebih gitu kok, buat ya seenggaknya jangan sampai terjerumus di dunia kayak gini buat kalian yang belum gitu kok. Tapi kalian yang udah terlanjur terjerumus di sini ya maksud kita ya biar bukan biar tobat sih, tapi seenggaknya biar mikir gitu kok kalau dunia friend with benefit sama dunia one night stand kayak gini tuh nggak sepenuhnya sehat gitu kok. Karena kita bakal gibahin ya hal-hal yang kayak gitulah ya, hal-hal yang sensitif gitu kok. Tapi aku pengen tanya sih ya, meskipun aku tahu sih ya di sini nggak bakal ada yang ngejawab pertanyaannya karena ini cuma siaran searah gitu kan, bukan Q&A gitu kok. Menurut kalian lebih enak friend with benefit atau one night stand ya? Aku sendiri yang emang pengalaman hidup di Bali, bukan pengalaman soal one night stand atau friend with benefit ya, tapi pengalaman hidup di Bali itu udah hal-hal kayak gitu udah biasa banget gitu loh. Jadi kalau aku denger cerita-cerita orang tentang mereka ngalamin one night stand atau friend with benefit itu kayak ya udah biasa aja. Apalagi lingkungan pergaulan sama lingkungan kerja di Bali itu bukan lingkungan yang sehat lah kalau untuk orang umum. Dan juga sebenarnya siaran ini nggak diperuntukkan buat orang-orang yang masih berpikir konservatif ya, berpikir yang masih di dalam kotak kayak gitu kok. Tapi bukan berarti juga aku membenarkan tentang gaya hidup friend with benefit sama one night stand ini. Enggak. Gaya hidup friend with benefit sama one night stand ini sama-sama nggak sehatnya men. Karena apa? Karena ya gimana pun seakan-akan bukan secara nggak langsung lagi sih, tapi ini secara langsung kayak udah membenarkan perilaku hidup free sex gitu kok. Perilaku hidup seks bebas itu kayak udah dibenarkan gitu loh. Tapi ya ini juga sebenarnya diperuntukkan lebih khusus lagi buat orang-orang yang emang udah berpengalaman di bidang itu gitu kok. Orang-orang yang emang udah terjun di dunia free sex gitu loh. Tapi buat yang masih belum terjun di dunia free sex, yang masih menjaga kesuciannya, baik itu cowok maupun cewek, siaran ini ya bisa dibilang lebih ke arah informatif aja sih ya. Kayaknya tadi di awal udah aku bilang, tapi ya nggak apa-apa, aku ulangi lagi karena buat penekanan aja. Buat orang-orang yang masih menjaga kesuciannya, ini emang bener-bener informasi ya kan, bahan gibah, bahan mikir, biar kalian itu lebih mikir lagi gitu kalau mau terjun ke dunia free sex atau ke dunia one night stand and friend with benefit.
friend with benefit sama apa namanya tadi one night stand itu sebenarnya punya satu kesamaan sih ya. Selain emang sama-sama melibatkan soal seks, ya kan? Ya apalagi sih yang dikejar dari FWB atau ONS itu selain seks gitu kan. Cuma keduanya punya kesamaan soal pelaku sih kalau dari sudut pandangku, terutama dari cerita-cerita yang sering aku dengar selama ini gitu kok, dari teman-temanku terutama yang ada di Bali ya kan. Mereka itu para pelaku rata-rata bahkan mayoritas ya kan, mereka akhirnya jatuh ke dalam friend with benefit dan one night stand itu saat mereka sebelumnya udah pernah melakukan hubungan seksual gitu kok. Dan rata-rata emang mereka itu terutama cewek. Toh aku juga di Bali banyak bergaul sama cewek juga. Terutama cewek, mereka itu buat first time-nya rata-rata dikasih ke pacarnya. Rata-rata sih, entah itu orang lokal maupun orang bule, rata-rata emang dikasih ke pacarnya. Dan oke, disclaimer lagi, ini bukan perilaku yang sehat ya. Karena gimana pun buat kalian yang masih ngejaga kesucian kalian, sebisa mungkin kasih itu ke orang yang emang bener-bener tepat, yang nantinya bakal nemenin kalian sampai akhir hayat gitu kok. Nah, dan mereka gimana ya? Buat yang akhirnya kenapa sih kok mereka mau terjun ke dunia one night stand dan friend with benefit itu, selain emang terpengaruh sama pergaulan, mereka itu mikirnya kayak udah kepalang gitu kok, ngerti gak sih? Kayak yang udah gini. Mereka kebanyakan ini beneran kebanyakan adalah orang-orang yang desperate atau orang-orang yang udah putus asa sama diri mereka sendiri, yang nganggep bahwa diri mereka udah nggak ada harganya karena udah kehilangan kesucian mereka gitu kan. Jadi akhirnya karena mereka mikir kayak gitu, terus mereka terjun ke zona pergaulan yang udah mulai nggak sehat gitu kok, dan mulai datang ke klub, ke pub kayak gitu kan. Mereka mulai dugem. Terus setelah itu kalau yang di Bali itu biasanya orang-orang lokal, cewek-cewek lokal udah mulai dugem di tempat-tempat yang udah agak hits gitu kan. Karena biasanya di tempat-tempat yang agak gede itu mereka menerapkan yang namanya free entry atau bebas tiket masuk buat cewek-cewek yang dress to impress, atau buat cewek-cewek yang berpakaian untuk menarik perhatian lawan jenisnya gitu kok. Jadi emang dari pengelola pub atau pengelola klubnya dibikin kayak gitu biar menarik perhatian atau menarik pengunjung cowok-cowok, terutama cowok-cowok bule yang pengen nyari cewek-cewek lokal gitu kan. Bukan artinya mereka melegalkan prostitusi di situ, enggak juga sih, tapi seenggaknya para pengelola itu pengen klubnya itu rame dan mereka punya daya tarik di situ bahwa cewek-cewek lokal datang ke sana itu rata-rata pakai pakaian yang untuk menarik perhatian lawan jenis gitu kan. Nah, karena mereka udah putus asa sama diri mereka sendiri, terus akhirnya mereka mulailah ke pergaulan yang ya mulai ke arah kiri gitu kan. Bukan kiri dalam arti ideologi ya. bukan, tapi lebih ke arah agak-agak mulai negatif gitu kok. Biasanya orang-orang yang udah kehilangan kesuciannya itu awalnya mereka nggak minum atau nggak ngerokok atau nggak apa ya, karena mereka kebawa sama pacarnya doang, cuma ngewe doang gitu kan, cuma having sex doang. Terus habis itu dia kehilangan pacarnya ya kan, udah putus nih sama pacarnya, mereka ngerasa desperate, mereka ngerasa nggak punya harga lagi gitu kan, karena mereka udah kehilangan kesuciannya. Terus habis itu mereka akhirnya mulai nyoba buat minum. Biasanya sih kayak gitu, mulai nyoba buat minum. Awalnya ya namanya di Bali ya kan, minuman keras ringan aku bilang ya, kayak sejenisnya bir kayak gitu kan udah biasa banget dijual di minimarket pinggir jalan gitu kan. Apalagi minimarket lokal kayak Kokomart kayak gitu, terus Minimart. Nah, mereka itu mulai ya nyoba buat beli di sana, ngilangin stres kayak gitu kan. Terus mereka mulai enjoy nih sama minuman-minuman kayak gitu. Terus ya dibawa sama pergaulannya mereka.
dikenalin lah ke dunia pub, dunia klub kayak gitu kan. Dan mereka pasti bakal diarahin buat dress to impress, buat berpakaian untuk mengundang lawan jenis. Nah, karena salah satu promonya ya free entry itu tadi. Habis itu mereka masuk ke dalam, mulai kenal lah sama orang-orang yang ya penghuni klubnya itu tadi. Terus apalagi kalau udah kenal sama bule ya kan, bule tinggi, putih, ganteng gitu kan, apalagi seleranya orang Indonesia rata-rata yang putih-putih gitu kan. Nah, habis itu mereka ya si bulenya sepik hook up dah. Tahu nggak sih kalian yang namanya hook up itu? Ya dibungkus gitu kok. Jadi mereka dari klub itu tadi, dari klub mereka dibawa lah biasanya ke hotelnya si cowok bule itu tadi, dan mereka di situ ya you know lah apa yang bakal mereka lakuin di dalam kamar berdua kayak gitu kan. Nah, terus biasanya kalau bule-bule yang udah stay agak lama, mereka dibawanya ke villa atau ke ke apartemennya mereka gitu lah. Dan kalau si bule ini udah merasa nyaman sama si cewek, biasanya bakal berlanjut ke malam kedua, malam ketiga, malam keempat, dan malam-malam selanjutnya. Setelah yang kalau emang si bule nggak nyaman di pertemuan pertama, atau si cewek lah ya yang nggak nyaman, setelah pertemuan pertama itu mereka biasanya langsung cut dah dan cari orang lain gitu kok. Si cewek juga bakal datang ke klub lagi buat, karena emang akhirnya udah masuk kah ya ke dunia arah kiri ya kalau aku bilang gitu sih ya, ke dunia arah kiri. Akhirnya dia masuk lagi ke klub, entah itu ke klub yang sama atau ke klub yang lain. Ya mereka bakal kenal sama orang baru dan dibungkus lagi, dan siklusnya bakal kayak gitu terus. Dan kalau yang udah mulai nyaman, mereka juga biasanya datang ke klub ya pasti bareng si cowok gitu kok, clubbing berdua, dugem berdua, terus ya biar seenggaknya si cowok ngelindungin biar si cewek itu nggak dibungkus sama cowok lain. Kalau misalnya nanti si cewek mabuk juga yang bakal bawa pulang cowoknya itu sendiri gitu kok. Nah, kayak gitu siklusnya orang-orang terutama di Bali ya kalau soal friend with benefit sama one night stand. Nah, kalau kelebihan sama kekurangannya one night stand apa ya? Kalau kekurangannya dua-duanya sebenarnya sama ya. Sisi negatifnya lah, lebih tepatnya sisi negatifnya keduanya sama ya, sama-sama berpotensi cukup tinggi buat menularkan penyakit menular seksual gitu kan. Karena apalagi dalam keadaan yang udah agak hangover gitu kan, yang udah agak mabuk gitu, kita nggak ngerti nih apakah lawan kita ini masih sehat atau udah mulai ada ada penyakit nih. Dan kalau udah mulai agak-agak hangover gitu biasanya mah tabrak aja. Kalau one night stand, gimana ya? One night stand itu biasanya emang nggak ngelibatin perasaan sih. Kalau aku mau ngambil sudut pandang dari si cewek lah ya yang biasa di hook up, karena kalau di sudut pandang cowok kayaknya lebih easy going aja, lebih gampang aja, karena untuk di dunia arah kiri ini tadi si cowok itu nggak terlalu baperan gitu kok, lebih bisa ngontrol kebaperannya dirinya sendiri daripada si cewek gitu kan. Tapi kalau untuk di one night stand emang harus nggak cuma nggak ngelibatin perasaan ya, lebih ke gimana ya, kalau one night stand itu lebih ke cuma sekedar memuaskan hasrat sesaat gitu kok. Jadi cuma kepuasan sesaat aja, dan nggak membutuhkan sebuah kenyamanan lebih dari one night stand. Biasanya orang-orang yang cuma one night stand itu, setauku mereka bakal role play sih, kayak hardcore play gitulah, daripada orang-orang yang friend with benefit. Sedangkan yang friend with benefit itu ya meskipun emang sama-sama nggak ngelibatin perasaan ya kan, tapi dari friend with benefit sendiri itu lebih mengedepankan rasa kenyamanan, sehingga saat mereka playing on the bed kayak gitu mereka lebih soft, lebih intimate gitu kan, lebih mengutamakan kenyamanan saat mereka main gitu lah, dibandingin sama one night stand yang lebih ngejar kepuasan pribadi. Dan kalau orang-orang yang friend with benefit itu mereka lebih rawan kena baper,
daripada yang one night stand, karena one night stand mah cuma sekali main cabut gitu kan, habis itu seakan-akan kayak orang yang nggak kenal sama sekali gitu kok, atau ya cuma sekedar kenal doang, nggak akan jadi akrab. Sedangkan buat yang friend with benefit kan mereka biasanya udah akrab gitu kok. Friend with benefit itu biasanya terjadi kepada dua orang yang udah akrab sebelumnya. Jadi kayak sahabat gitu yang udah teman baik, udah sering hangout, udah sering kemana-mana bareng, udah sering curhat-curhatan ya kan, tapi mereka masing-masing emang gak ada perasaan. Abis itu entah kenapa ada kesempatan bla 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 bla, dan terjadilah hubungan terlarang di situ. Nah, friend with benefit itu biasanya kayak gitu sih. Jadi nggak melulu pertama kali kenal terus tidur, habis itu berlanjut tidur selanjutnya, itu juga enggak. Kebanyakan malah kayak gitu loh. Kebanyakan malah yang udah kenal sebelumnya, udah akrab, sering curhat-curhatan, tapi ya emang cuma sebatas temen gitu, terus mereka akhirnya tidur berdua gitu. Ada juga kadang friend with benefit itu gini, masing-masingnya udah punya pacar. Biasanya masing-masingnya udah punya pacar, tapi dua-duanya itu kayak udah temenan banget, temenan baik gitu kok. Dan ada saatnya emang mereka berdua sebagai seorang temen itu mereka hangout bareng, atau kadang kalau lagi salah satu atau dua-duanya lagi berantem sama pacarnya gitu kok, mereka akhirnya hangout bareng, kadang juga minum bareng, terus akhirnya saling bungkus sih, karena emang kayak udah stres gitu kan sama pasangannya mereka sendiri, akhirnya mereka ngelampiasin ke temennya. Dan itu biasanya sih nggak terjadi cuma sekali sih ya. Kalau emang udah pernah terjadi hal kayak gitu sekali doang, selanjutnya juga pasti kalau misalnya lagi berantem nih sama pasangannya, pasti larinya ke situ, dan mereka ya kayak gitu lagi, tidur lagi gitu sih. Namun juga friend with benefit yang dicari itu kebanyakan, rata-rata mayoritas emang soal sex benefit. Dan kalau buat one night stand ya, terutama buat gimana ya, ya karena di Bali juga udah yang namanya pergaulan itu nggak karu-karuan lah ya kalau orang Jawa bilang ya, atau udah cukup liar ya pergaulan di Bali itu. Aku nggak tahu sih lebih liar Jakarta atau Bali sebenarnya. Karena aku nggak punya pengalaman hidup di Jakarta ya kan, aku cuma pernah hidup di Bali yang emang ternyata di sana, wow, kalau kalian berada di pergaulan yang tepat gitu kan, kalian bakal bener-bener ngelihat sisi liarnya di Bali. Sedangkan kalau kalian cuma berada di dalam kotak, kayak misal adalah ya di Bali itu kayak komunitas orang-orang rantau gitu kok ya. Kalau memang pergaulan kalian hanya di sebatas itu ya, aku bisa cukup yakin kalau kalian masih aman gitu kok di situ, nggak bakal terjerumus di pergaulan aneh-aneh gitu. Tapi kalau aku sendiri karena emang orangnya suka explore dan juga aku sering berhubungan sama orang-orang dari luar dan juga orang-orang ya macam-macam lah ya yang aku sering komunikasi di Bali itu. Ya kayak gitu, akhirnya aku tahu apa aja di Bali. Ada nih satu cerita nih yang menurutku cukup menarik gitu loh. Sebenarnya banyak banget cerita yang menarik soal FWB sama one night stand di Bali itu. Cuma ini menurutku cukup bisa lah ya buat aku highlight gitu kok. Jadi ada nih, aku kenal sama satu orang cewek. Dia itu anak rantau juga sebenarnya dari salah satu daerah di Jawa. Dan waktu di Bali dia lebih senior lah dari aku kalau soal urusan Bali. Maksudnya dia masuk ke Bali lebih dulu daripada aku gitu kan. Nah, dia tuh salah satu klienku dulu di Bali. Jadi dia sebelumnya tuh kayak udah biasa ngeklub gitu kok, biasa clubbing, biasa dugem. Nah, akhirnya di situ dia kenal sama satu orang cowok dan mereka berdua pacaran. Cowoknya itu dari mana ya? Prancis atau mana gitu. Cengkup. Oh, bukan. Si Kelvin itu dari mana ya? Dari Australia kalau nggak salah. Dari Australia deh seingatku. Nah,
Jadi si cewek ini kenal sama cowok Australia, mereka akhirnya ngobrol-ngobrol cocok dan pacaran lah mereka. Ya kita tahu lah ya mereka pacarannya ngapain lah ya. Tapi mereka nggak tinggal bareng sih seingatku, karena dia tuh orang Kute sebenarnya. Ini aneh banget sih. Dia tinggalnya di daerah Kute sementara dia kerja di Ubud. Dari Kute ke Ubud itu kurang lebih sejam sampai sejam setengah itu naik motor. Kalau naik mobil bisa lebih dari itu. Dan dia rela bolak-balik Kute Ubud gitu. Karena pacarnya tinggal di daerah Canggu, seingatku lah ya, di daerah Kuta Utara gitu. Nah, ada nih satu kejadian waktu itu kalau nggak salah si cowok lagi pulang ke negaranya gitu kan. Nah si cewek ini entah lagi gabut atau apa datanglah ke klub di mana ya waktu itu, kalau nggak salah ke Sky Garden deh, yang ada di 0 km Legian itu, yang di daerah ini apa, Monumen Bom Bali itu kan. Nah di situ ada satu klub yang lumayan gede namanya Sky Garden. Ini for your information buat kalian yang belum begitu tahu gitu kok. Di situ klubnya emang cukup terkenal, bukan cukup terkenal sih, terkenal banget. Soalnya di sana top 100 DJ itu ada biasa perform di situ sih. Kayak sekelasnya Martin Garrix, Z, Alan Walker, Marshmello dan sejenisnya, sebangsa-sebangsanya tuh biasa perform di situ. Nah, kalau nggak salah itu si cewek waktu itu main ke situ, ya kan. Nah, di sana kenal lah dia sama seorang cowok, kenal bla 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 bla. Waktu itu dia akhirnya agak hangover kalau nggak salah, agak mabuk gitu. Sedangkan si cowok itu masih biasa aja gitu kan. Nah sebenarnya si cowok ini awalnya baik gitu, menurut ceritanya dia sih ya. Si cowok ini awalnya baik, dia itu pengen nganter si cewek pulang ke kosannya. Tapi karena menurut ceritanya sih ya, siapa sih namanya si cowok, aku lupa ya, bodoh. Menurut ceritanya dia, karena waktu itu ditanyain alamat, si cowok itu tanya alamat ke si cewek itu, jawabannya agak ngelantur, dan si cewek malah bilang kayak gini, udah aku bawa aku ke tempatmu aja dah, daripada aku malah bingung di jalan nanti, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah dibawa ke tempatnya dan ya pagi-pagi gitu kan. Dan ceritanya ke-skip sampai pagi. Emang gitu sih dia ceritanya, waktu itu nge-skip sampai pagi gitu. Pagi-pagi dia bangun bingung loh, ini tempat siapa gitu kan, kayak aku masih asing sama tempatnya gitu. Terus dia bangun ternyata dibikinin sarapan sama si cowok itu tadi. Nah dia kan akhirnya tanya, loh kok aku ada di tempat kamu gitu kan. Si cowok ini ngejawab, sebenarnya ini obrolan pakai bahasa Inggris, tapi kita terjemahkan ya kan, kita terjemahkan untuk kepentingan pendengar-pendengar dari bahasa Indonesia, dari negara Indonesia gitu. Nah akhirnya si cowok itu kan bikinin sarapan. Si cewek tanya, loh kok aku ada di tempat kamu? Si cowok jawab, iya soalnya semalam kamu tuh mabok gitu kan. Kamu tuh mabok, terus aku tanyain tempat tinggal kamu di mana, kamu malah ngelantur, dan kamu malah bilang bawa aku ke tempatmu aja, jadi ya udah. Terus si cewek tanya gini, terus habis itu semalam kita ngapain? Si cowok jawabnya gini, ya you know lah gitu. Itu kayak awkward banget sebenarnya waktu itu. Waktu pagi-paginya tuh awkward banget keadaannya mereka, karena si cewek juga rasanya kayak baru sadar gitu kok dari mabuknya. Nah habis itu si cowok bikinin ceweknya sarapan ya kan. Habis dibikinin sarapan, ngobrol-ngobrol dikit, dianterin lah pulang. Nah waktu udah pulang, si cewek ini gimana ya, waktu itu agak rancu sih ceritanya. Jadi dia kayak ngecek HP dan ternyata si pacarnya yang lagi ada di negaranya sana, di Australia
ngubungin si cewek lah sejak tadi malam gitu kok, dan itu masih belum dibales sama si cewek, masih belum dijawab gitu. Terus akhirnya si cewek nelpon cowoknya dan kayak gini, ditanyain lah sama si cowok, si Kelvin itulah. Aku juga lumayan tahu sih sebenarnya sama cowoknya, ya nggak masalah sih, namanya juga teman, bukan teman sih, klien sih waktu itu. Si Kelvin tanya ke ceweknya, kamu kemana aja semalam, aku hubungin kok nggak bisa gitu kok. Habis itu si cewek ngejawab gini, beb sorry ya, dia bilang gitu. Loh kenapa kok kamu say sorry? Iya aku semalam aku semalam ke klub gitu kan, ke Sky Garden, terus habis itu pulang-pulang mabok terus dibungkus gitu, dia bilang gitu, bahasa kasarnya aku kayak gitu sih, terus semalam dibungkus gitu kan. Nah menurut si cewek, menurut pikirannya si cewek, si cowok ini pasti bakal marah deh karena dia dibungkus gitu kok malamnya. Nah tapi responnya si cowok bener-bener di luar dugaan men. Si cowok itu nggak marah dan malah kayak gini, oh ya udah nggak apa-apa, toh itu nggak sengaja gitu kan, itu sama sekali nggak sengaja kan. Si cowok bilang iya aku nggak sengaja, sorry gitu kan. Iya udah nggak apa-apa, toh kamu nggak sengaja. Si cowoknya bilang kayak gitu, yang penting lain kali kamu lebih hati-hati aja. Tapi kamu nggak diapa-apain kan, maksudnya nggak ada disakitin atau apa kan. Si cewek jawab enggak kok, enggak, cuma ya kejadian itu doang sih, nggak sengaja itu doang. Dan si cowok easy going banget ya, oh iya nggak apa-apa gitu. Aku cukup salut sih sebenarnya sama si cowok, kayak wah gila, gini amat cara pikirannya dia ya. Kalau aku wah nggak bisa. Aku sebenarnya kalau dibilang punya pengalaman soal FWB itu ada, seriusan ada. Waktu itu ya ini nggak tahu ya, namanya gibah malam itu kayak ngebongkar aku waktu masa-masa masih ada di zona kegelapan sih. Jadi waktu itu malah sesat banget sih FWB ku. Ya kayak yang aku bilang tadi, aku soal yang si cowok berantem sama ceweknya, habis itu dia pelampiasan ke orang lain, kayak gitu. Ada sih dulu pokoknya di usia aku 17 sampai 20 tahun lah waktu itu. Masih remaja lah ya, masih labil, masih menggebu-gebu semuanya gitu. Gitu. Dan waktu itu aku kenal lah sama seorang cewek. Dia pacarnya temanku sendiri, seriusan. Ini sama sekali nggak boleh ditiru gitu kok. Dia tuh pacar temanku sendiri. Aku waktu pertama kenal ya biasa aja, toh dia sama pacarnya juga lagi baik-baik aja gitu kan. Seiring berjalannya waktu, pacarnya mulai cuek, mulai ngilang. Akhirnya si cewek ini mulai frustasi, mulai desperate gitu kan. Nah dia juga sering curhat ke aku, dan sama aku ya aku hibur lah ya, aku hibur. Terus kalau dia mau hangout juga, ayo udah, daripada cowokmu nggak jelas gitu ya udah ayo hangout sama aku gitu kak. Kita hangout, sering keluar bareng, sampai akhirnya ada obrolan yang sebenarnya ini seriusan nggak disengaja sih. Obrolannya tuh kayak gini, aku kalau nggak salah waktu itu yang ngebuka obrolan kayak gini, ini obrolan sederhana banget, bentar ya aku mau mandi dulu, aku bilang kayak gitu. Itu cuma via handphone sih, zaman itu zamannya SMS, masih belum ada WhatsApp itu masih belum ada gitu. Zaman itu zaman SMS, aku SMS kayak gitu, ntar ya aku mau mandi dulu. Terus dia bilang aku ikut dong gitu kan. Terus aku kayak gini, heleh, ntar diajakin beneran juga nggak bakal mau, gue bilang gitu kan. Oke, di situ yang perlu kita garis bawahi adalah konteksnya bener-bener bercanda, konteksnya sama sekali nggak serius.
Dan ya dia jawabnya gini, loh ya udah ayo, dikira aku takut gitu kan. Akhirnya aku belum jadi mandi nih, masih tetap stay di handphone nih karena kayaknya mulai seru nih. Alah, aku bilang gitu, apaan, gak bakal mau, kamu mau aku ajak. Terus dia tanya, loh siapa bilang, nantangin nih, dia bilang gitu. Lah berani nih, aku tanya gitu lagi dong. Akhirnya dia nantang, ya aku tantang balik. Lah berani nih, aku bilang gitu. Dia bilang, loh ya ayo kapan. What the fuck. Waktu dia bilang, ya ayo kapan. Loh ayo atur dah waktu, kapan deh. Nah dia bilang gini, loh ya ayo aku free hari ini gitu. Misal dia nyebutin salah satu hari, waktu itu kalau nggak salah hari Minggu deh. Ya udah aku Minggu free loh, beneran nih, dia bilang gitu. Loh ya ayo udah atur dah, gue bilang gitu kan. Dia bilang gitu lagi, loh ya ayo aku udah nentuin hari nih, kamu bisa nggak hari Minggu. Ya bisa, di mana, kolam renang, kita renang bareng, aku gitu kan. Karena masih agak mencoba untuk positif pikiranku. Terus dia tanya, lah katanya mandi bareng, masa di kolam renang mah cuma renang doang, dia bilang gitu. Ya aku ya iya udah, gimana di hotel nih, aku bilang gitu. iseng banget serius, iseng banget dulu tuh. Terus aku bilang gitu kan, di hotel nih. Loh ya udah ayo tentuin aja hotelnya di mana, ntar kita iuran buat bayar ininya, buat bayar hotelnya. Karena waktu itu dia bukan pacar ya kan, dia bukan pacarku. Jadi dan dia cuma temen yang emang bener-bener cuma temen gitu kan. Jadi nggak ada kayak gengsi buat iuran atau gengsi bahwa aku sebagai cowok harus ngebayarin dia, kayak gitu nggak ada. Emang kalau lagi hangout juga biasa kita iuran atau biasa kita saling bayarin gitu lah. Apalagi kita suka ke game center gitu kalau lagi di mall gitu kan. Jadi ya, dan di game center biasa kayak kita beli kartu, atau zaman itu masih pakai koin men, masih belum ada yang kartu gesek kayak sekarang, itu masih belum ada. Jadi masih pakai koin gitu, kita biasa iuran sih. Aku beli, misal kayak aku beli 10 koin, dia beli 10 koin gitu, terus kita main bareng di sana. Nah kayak gitu ya, itu termasuk itu. Ya udah, gitu kita kan. Kamu tentuin hotelnya, kita iuran, dia bilang gitu. Oke. Dan di hari terus kita udah di dalam room gitu kan, udah di dalam hotelnya. Dia awkward banget waktu itu, serius awkward banget, kayak yang serius nih kita jadi ini nih, jadi mandi bareng nih. Ya gimana, dia bilang gitu kan. Terus aku kayak ya udah, kalau emang mandi bareng ya lepas ki baju kah, aku bilang gitu, lepas ki bajunya kah kalau emang mandi bareng. Ya di situ seriusan awkward banget. Tapi akhirnya malah bener-bener kejadian. Nanti hari itu emang bener-bener kejadian sesuatu yang nggak seharusnya terjadi gitu kok. Dan itu di posisi dia lagi berantem sama cowoknya. Dan setelah kejadian itu ya kayak yang udah aku ceritain tadi, itu bakal terulang lagi. Akhirnya setiap kali dia berantem sama cowoknya, dia lari ke aku dan ya kita do something fun lah gitu. Apalagi waktu itu aku masih muda banget ya kan, masih remaja, semua masih menggebu-gebu, dan emang masih belum terlalu menghargai sama yang namanya komitmen gitu kok. Sedangkan kalau sekarang pandanganku ke FWB sama one night stand gimana ya, aku sendiri sebenarnya nggak terlalu ngambil pusing, maksudnya juga nggak gitu masalah juga sama one night stand and friend with benefit, asal dua orang itu benar-benar play safe lah ya, jangan sampai ada kecelakaan yang menimbulkan orang ketiga, dalam arti jangan sampai si cewek hamil lah gitu. Cuma aku sendiri sekarang ngasih penekanan sih tentang apa yang bisa aku handle dan apa yang nggak bisa aku handle. Aku kalau udah terlanjur baper sama orang ini cukup gampang ngerasa sakit, terutama gini, aku nggak bisa ngehandle sama yang namanya orang ketiga.
aku nggak bisa handle sama yang namanya cheating atau perselingkuhan atau pengkhianatan kayak gitu, sama sekali nggak bisa handle. Jadi aku bakal bisa terlibat sama one night stand dan friend with benefit dengan catatan aku emang lagi bener-bener single, dengan catatan aku lagi bener-bener nggak ada seseorang yang lagi aku jaga kayak gitu. Mungkin aku bisa open terhadap FWB sama one night stand gitu kok. Tapi kalau lagi ada satu orang yang aku jaga, lagi ada perasaan seseorang yang aku jaga, aku nggak bakal kayak gitu. Karena di posisiku yang sekarang, aku emang bener-bener menghargai sama yang namanya komitmen. Jadi kalau aku udah berkomitmen sama satu orang, udah nggak bakal aku main-main di luar gitu, main-main sama orang lain, karena aku emang bener-bener ngejaga sama yang namanya komitmen. Tapi saat aku nggak berkomitmen, ya udah kita open gitu kan. Toh nggak ada seseorang yang kita jaga, nggak ada perasaan yang kita jaga gitu kan. Jadi mau ngapa-ngapain juga ya udah enjoy aja. Maksudnya ya udah fun aja. Toh juga nggak ngelibatin perasaan. Kalau aku kayak gitu. Tapi ya dengan catatan kita play safe gitu kan. Jangan sampai. Apalagi orang Indonesia masih terlalu banyak yang suka lost gitu kok. Terlalu banyak yang masih suka main yang nggak aman, sehingga banyak loh kejadian yang di luar ya kan, yang berawal cuma dari one night stand doang, akhirnya mereka nikah. Gara-garanya apa? Gara-garanya si cewek hamilnya gara-gara one night stand cuy. Bayangin, one night stand itu kita biasanya main sama orang yang nggak gitu kenal sama kita, yang ya cuma kenal sekilas, terus kita sama-sama lagi butuh kayak gitu kan, dan terjadilah. Nah bayangin deh, lu nikah sama orang yang baru lu kenal gitu kan, dan ya rasanya pasti bakal awkward, pasti bakal nggak enak. Apalagi saat ternyata kalian tahu bahwa itu orang nggak cocok sama kalian. Itu bakal jadi bencana men buat pernikahan kalian. Makanya buat orang-orang yang sedang ada di zona FWB sama one night stand, pesanku ya cuma itu, play safe gitu kok, main aman. Jangan sampai lu bikin si cewek hamil, karena nggak bakal asik jadinya. Seriusan nggak asik. Tapi seriusan deh buat kalian yang emang belum ada di zona itu, di zona FWB sama one night stand, menurut kalian ngeri nggak sih zona-zona kayak gitu? Apalagi rasanya kayak gampang banget gitu, entah itu buat cewek atau buat cowok, buat saling bungkus, kayak gampang banget gitu loh. Buat ya cuma sekedar kenal, ngobrol, terus tiba-tiba masuk, tidur, having sex gitu. Itu kalau kita ngambil sudut pandang dari sisi lain, itu kayak ngeri banget men, pergaulan kayak gitu. Makanya buat kalian yang emang masih belum, dan kalau bisa jangan sampai gitu kan, pergaulan kayak gitu mending dihindari deh men. Lebih baik kalian nyari temen, nyari pergaulan yang lebih sehat aja daripada kayak gitu. Nah di awal tadi juga aku bilang kan, bukan berarti aku punya pengalaman di situ gitu kok, di zona one night stand dan FWB, tapi di akhir aku nge-spill aku pernah ngalamin hal itu gitu kok. Ya gimana ya. Tapi gini, selama aku di Bali kan aku lagi berpasangan gitu. Aku lagi punya pasangan, dan ya emang aku ngejaga pasangan gue jangan sampai aku ngalamin hal kayak gitu. Cuma emang ya itu penekanan yang pengen aku kasih. Aku emang nggak ada pengalaman one night stand atau FWB waktu aku ada di Bali gitu kok, karena ya aku ada pasangan waktu itu, ya ada seseorang yang harus kita jaga. Tapi aku sering berhubungan ya kan, maksudnya sering berhubungan bukan sering having sex atau sering tidur, enggak. Aku sering komunikasi, relasiku juga banyak dari orang-orang luar juga, dan relasiku juga beberapa orang-orang lokal yang emang udah ada di dunia kayak gitu, karena gimana pun duit mereka itu banyak dan aku suka sama duitnya mereka. Sehingga aku kenal lah sama dunia kayak gitu, dan aku banyak dapat cerita tentang dunia kayak gitu. Nah
Setelah kalian ngedengar soal cerita ini, menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik untuk gabung, untuk masuk ke zona FWB dan one night stand? Aku rasa lebih baik jangan deh ya. Karena kalau kalian masih sayang sama diri kalian sendiri, lebih baik kalian bergaul secara sehat aja, ya kan? Dan kalau mau having sex, kalian pastikanlah melakukan hal itu dengan orang yang nantinya bakal nemenin kalian sekarang dan seumur hidup. Karena seriusan deh, saat kalian melakukan itu cuma dengan satu orang, itu sakralnya itu bener-bener terasa gitu loh. Dan itu emang bener-bener indah dibandingin sama kalian yang biasa gonta-ganti pasangan. Feel-nya itu pasti udah berantakan. Feel dari sexual activity itu pasti bakal berantakan kalau dibandingin sama orang-orang yang cuma melakukan itu dengan satu orang, one forever gitu kok, satu untuk seterusnya kayak gitu. Dan wah, udah 40 menit aja nih. Aku ngajak ngobrol kalian gitu. Ngajak ngobrol enggak sih, ngegibah. Kalau gitu thank you ya buat siapapun yang udah mampir di obrolan ini, karena bakal pokoknya deh. Thank you banget buat yang udah mampir di sini. Aku Kang Lucky dari Freedom Spark. Terima kasih ya. Terima kasih udah nonton, udah dengerin siaran ini, dan jangan lupa bersyukur. Thank you.